Berikutnya saya mengundang Dr. Tanaya Kinurawa, SPU Konsultan. Berikut kurikulum vitae beliau. Beliau adalah seorang staf pengajar dari Prodi Urologi FK UGM. Beliau akan membawakan all to know about prostatitis. Jadi kalau yang tadi tentang interstitial cystitis yang kebanyakan pada wanita, sekarang Dr. Tanaya akan membahas mengenai prostatitis yang gejalanya hampir sama dengan interstitial cystitis, tetapi lebih ke pasien yang pria. Tanpa berpanjang lebar, monggo Dr. Tanaya untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa diterima dengan baik, Dr. Penta? Bisa. Sudah terlihat. Baik. Terima kasih. Waktu 20 menit, Dok. Ya. Terima kasih, Dokter. Ya, terima kasih kepada senior dan teman sejawat sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara Stadium General Ikatan Dokter Indonesia sampai siang hari ini. Ya, terima kasih juga kepada panitia, kemudian MC Dr. Nadia dan moderator Dr. Penta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi mengenai all about prostatitis pada siang hari ini. Baik, mengenai all about prostatitis, di mana perlu kita ketahui, kita mengingat kembali bahwa anatomi dari prostat itu kita lihat berada di bawah dari kandung kencing, kemudian di belakang dari simfisis pubis, ya, dan ada 4 zona yang membagi dari prostat itu sendiri, ya, di mana ada zona transisional, itu paling sering kelainannya adalah pembesaran prostat jinak, ya, di mana pembesaran prostat jinak tersebut dilihat dari anatominya, apabila membesar akan memberikan obstruksi pada uretra, kemudian ada zona sentralis, zona perifer, ya, di mana zona perifer adalah daerah di mana banyak terjadi keganasan atau karsinoma prostat, dan kemudian zona anterior fibromuskuler. Ya. Baik, kita mengetahui terlebih dahulu bahwa terminologi prostatitis adalah suatu kondisi klinis inflamasi prostat yang disebabkan oleh proses inflamasi yang diakibatkan oleh bakteri maupun non-bakterial, baik inflamasi maupun non-inflamasi. Di mana di sini kita lihat bahwa klasifikasi dari prostatitis itu ada 4 tipe. Ya. Tipe yang pertama adalah bakterial prostatitis bakterial akut, kemudian yang kedua ada prostatitis bakterial kronik, kemudian tipe yang ketiga dibagi menjadi 2 tipe, yaitu 3A dan 3B. Ya, ada inflammatory chronic pelvic pain syndrome, ya, kemudian non-inflammatory chronic pelvic pain syndrome, dan yang terakhir adalah yang tipe keempat adalah prostatitis inflammatory asimptomatik. Ya, dan yang keempat ini memang hanya bisa kita tegakkan dari secara histologis, yaitu dari pemeriksaan biopsi prostat. Baik, untuk epidemiologi, kemudian etiologi dan patogenesis, ya, di mana diagnosis perlu kita tegakkan betul, karena diagnosis terbanyak di bidang urologi, ya, di mana terjadi pada laki-laki kurang dari 50 tahun, ya, adalah prostatitis, dan prostatitis sendiri
merupakan diagnosis ketiga terbanyak pada laki-laki, ya, di atas 50 tahun setelah pembesaran prostat jinak dan kanker prostat. Dan prevalensinya sendiri untuk prostatitis berkisar antara 2,2 sampai 9,7%. Kemudian untuk bakteri patogennya, prostatitis bakterial akut lebih banyak disebabkan oleh karena E. coli, kurang lebih 65 sampai 80% pada prostatitis bakterial akut. Dan untuk spektrum dari bakteri patogen pada prostatitis bakteri kronis itu cukup bervariasi, sehingga penanganan untuk prostatitis bakteri kronis dilakukan kultur bakteri itu sangat membantu, terutama pada pasien-pasien dengan prostatitis bakteri yang rekaren. Pada pasien imunosupresan, bakteri patogennya penyebabnya bisa cukup banyak. Dari yang paling sering adalah Mycobacterium tuberculosis, kemudian jamur candida, dan patogen sampai patogen yang langka yaitu bisa disebabkan oleh karena bakteri Coccidioides immitis hingga Histoplasma capsulatum. Dan ini adalah patogenesisnya, di mana untuk proses awal, yaitu masuknya infeksi yang disebabkan oleh karena patogen, kemudian akan menimbulkan respon inflamasi dan jejas pada neurologis, ya, kemudian akan memicu proses di mekanisme di neuroendokrin, ya, kemudian akan memunculkan reaksi imunologi dan neurogenik, dan akan memberikan outcome adanya nyeri neuropatik. Jadi untuk evaluasi diagnosis dari prostatitis harus kita tegakkan terlebih dahulu, seperti juga tadi yang dipaparkan Dr. Wayan Yudiana, bahwa seperti juga sistitis, bahwa penegakan prostatitis itu harus dari awal, ya, dengan anamnesis atau history taking yang harus lengkap, ya, di mana di sini prostatitis bakteri akut, ya, akan muncul gejala yang tiba-tiba ada demam, kemudian malaise, artralgia, mialgia, kemudian gejala berkemih, yaitu munculnya frekuensi, urgensi, disuri, dan nokturia, adanya nyeri punggung, nyeri suprapubik, ya, kemudian nyeri yang tidak terlokalisir, ya, hingga riwayat masuknya bakteri patogen yaitu riwayat biopsi transrektal. Sedangkan untuk prostatitis bakterial kronik itu adalah gejala prostatitis bakteri yang bertahan hingga minimal selama 3 bulan. Kemudian adanya muncul gejala-gejala nyeri kronik, yaitu nyeri yang muncul tidak mendadak, yaitu nyeri di perineum, skrotum, penis, kaki pada bagian dalam, dan panggul. Sedangkan bisa juga muncul gejala LUTS atau gejala saluran kencing bagian bawah. Ya, di sini kita lihat untuk klasifikasinya, ya, di mana bakterial prostatitis akut itu kategori 1, ya, itu ada gejala dan pemeriksaan dari MERS-TEMI atau pemeriksaan 14 itu semuanya hasilnya adalah bakterinya positif, ya. Kemudian kronik bakterial prostatitis itu kategori kedua, yaitu infeksi pada pada prostat, ya, dan pada kategori 2 bisa kita temukan pada EPS atau sekresi prostat yang terekspresi itu bakterinya positif, ya. Kemudian sedangkan untuk kategori 3 dan 4 itu hasil yang positif hanyalah jumlah dari sel darah putih yang bisa
ketahui dari pemeriksaan MERS-TEMI atau pemeriksaan 14, kita sebut dengan pemeriksaan 14, nanti akan kami paparkan, ya, di mana untuk tipe ketiga dan keempat itu tidak ditemukan adanya bakteri. Ya, ini bisa kita ketahui untuk beratnya gejala bisa kita tegakkan dari skor Chronic Prostatitis Symptoms Index. Di sini terbagi ada 9 pertanyaan, terbagi menjadi 4, yaitu mengenai nyeri atau gejala nyeri atau discomfort, kemudian gangguan berkemih, kemudian impact dari simptom, dan yang terakhir adalah quality of life. Baik, evaluasi diagnostik itu bisa kita tegakkan dari gejala klinis yang muncul, di mana prostatitis bakterial akut merupakan infeksi saluran kencing bagian bawah. Sebenarnya tidak terlalu sering, walaupun perlu diketahui bahwa gangguan prostatitis adalah yang tadi saya sampaikan, pada laki-laki usia kurang dari 50 tahun, ternyata gangguan prostat terbanyak adalah prostatitis, di mana pada prostatitis bakterial akut itu ditandai dengan adanya onset nyeri akut, ya, ada nyeri di perineum, suprapubik, kemudian ketidaknyamanan pada genitalia eksterna, gejala iritasi, obstruktif, dan gejala demam sistemik, ya, atau gejala inflamasi sistemik. Dan kombinasi dan keparahan gejala pada kategori 1 ini cukup bervariasi, di mana dan ternyata 5% pasien dengan prostatitis bakterial akut yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi prostatitis bakteri kronik. Kemudian kategori 2 atau prostatitis bakteri kronis itu adalah pada pasien dengan riwayat ISK berulang, ya, di mana pasien akan cenderung asimptomatik atau tidak ada gejala antara episode akut, atau mungkin akan muncul dengan riwayat gejala prostatitis kronis atau munculnya sindrom nyeri panggul kronis yang berkepanjangan. Kemudian kategori ketiga atau sindrom nyeri panggul, ya, di sini termasuk dalam kategori prostatitis kronis, di mana gejalanya adalah gejala yang tidak khas dan sering muncul dengan gejala nyeri genitourinary dan Lutz yang paling tidak dirasakan 3-6 bulan terakhir, ya, dengan tidak ada bukti adanya ISK, ya, dengan adanya pemeriksaan bakteri patogen yang negatif. Dan terakhir kategori keempat atau prostatitis inflamatori asimptomatik, ya, di mana dalam kategori ini prostatitis tidak menimbulkan gejala dan pasien dalam kategori mungkin hanya datang dengan gangguan lower urinary tract atau Lutz, yaitu gangguan kencing bagian bawah, yang kita curigai dengan adanya pembesaran prostat jinak, peningkatan PSA, atau gangguan kanker prostat dan infertilitas. Di mana pemeriksaan mikroskopik ekspresi prostat dan air mani tidak terlalu spesifik, ya, bakteri mungkin tidak didapatkan, ya, hanya didapatkan adanya peningkatan sel darah putih pada sekresi ekspresi prostat di air mani, sedangkan pemeriksaan histologis prostat sendiri bisa menunjukkan adanya pembesaran prostat jinak atau
adanya peradangan pada prostat. Baik, jadi ini algoritma untuk evaluasi untuk kronik prostatitis. Jadi bisa diberikan untuk infeksi akibat bakteri urea, bisa diberikan antibiotik ya 3 hari dan dievaluasi kembali setelah 3 hari. Kemudian pada recurrent UTI bisa dilakukan pemeriksaan tes 4 gelas. Ya, bisa juga apabila memang diketahui adanya bakteri, bisa dilakukan evaluasi dengan kultur dan sensitivitas pada pemeriksaan urin dan semen. Dan untuk sampai penata laksanaan selanjutnya, ya, apabila penata laksanaan selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan sesuai simptomnya, yaitu apabila ada hematuri bisa dilakukan sistoskopi, kemudian apabila ada gejala-gejala penurunan pancaran kencing karena obstruksi, karena residu urinnya tinggi bisa dilakukan pemeriksaan urodinamik. Kemudian apabila ada simptom uretra atau ada discharge bisa dilakukan pemeriksaan uretral swab. Ya, kemudian sampai pemeriksaan transrektal ultrasonografi, kultur semen, dan pemeriksaan serum PSA, dan di mana hasil-hasil tersebut akan kita lanjutkan untuk terapi prostatitis kategori 3. Ya, gejala klinis selanjutnya bisa kita temukan adanya limfadenopati inguinal dan sekret uretra. Ya, kemudian adanya gejala yang lanjut, ya, bisa muncul adanya gangguan anorektal dari urogenital. Kemudian munculnya bisa muncul piosperma dan hematospermia. Ya, harus dipertimbangkan pada daerah-daerah endemik TB, maka bisa mungkin muncul oleh karena TB urogenital. Ya, dan temuan sistemik yang lain bisa muncul takikardi dan dehidrasi. Ya, kemudian pemeriksaan laboratorium yang diperlukan yaitu kultur darah, kemudian pemeriksaan darah lengkap untuk menilai adanya reaksi inflamasi sistemik, kemudian kultur urin pancaran tengah, ya. Kemudian untuk melanjutkan dalam pemeriksaan prostatitis bakterial kronis bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan EPS atau express prostate secretion, ya, dan dilanjutkan tes 4 gelas yaitu tes mearstemi dan tes 2 gelas atau tes prapijat dan pasca pijat prostat oleh Nicole. Jadi kita lihat di sini untuk prosedur yang paling banyak dipakai untuk menegakkan pemeriksaan prostatitis bakteri, ya, yaitu tes 4 gelas menurut Mears dan Stemi. Kita lihat di sini untuk ada yang kita lihat gelas pertama dan kedua adalah yang pertama adalah pancaran inisial, pancaran urin, kemudian yang kedua adalah pancaran urin tengah, kemudian yang ketiga dilakukan pemeriksaan sekresi setelah dilakukan masase pada prostat, dan yang terakhir adalah pengeluaran residu urin setelah dilakukan masase prostat. Kemudian pemeriksaan penunjang yang lain ada imaging, bisa dilakukan transrektal ultrasonografi, ya, walaupun hanya bisa memeriksa apakah ada pembesaran prostat atau tidak,
Ya, namun untuk prostatitis yang sudah sampai muncul ke abses, bisa di pemeriksaan dengan transrektal ultrasonografi cukup membantu. Kemudian analisis ejakulasi, apakah ada hematospermia atau piospermia. Kemudian pemeriksaan kultur semen ejakulasi, ya. Kemudian pemeriksaan sampel urin, ya, terutama pada pasien-pasien dengan infeksi chlamydia trachomatis urogenital, di mana chlamydia trachomatis tadi sudah kita ketahui bahwa paling banyak diderita pada pasien-pasien dengan prostatitis bakterial yang kronis. Kemudian pemeriksaan prostat spesifik antigen atau PSA, di mana bisa meningkat 60% pada prostatitis bakterial akut, sedangkan 20% pada prostatitis bakterial kronis. Dan terjadi penurunan PSA setelah dilakukan terapi antibiotik kurang lebih 40% pada prostatitis bakterial, dan berhubungan dengan perbaikan klinis dan mikrobiologis. Sedangkan yang terakhir adalah biopsi prostat, walaupun perlu diketahui bahwa biopsi prostat itu tidak dianjurkan pada pasien prostatitis bakteri yang tidak dilakukan pengobatan sama sekali. Ya, jadi karena meningkatkan risiko sepsis, karena akan meningkatkan risiko masuknya bakteri ke dalam prostat yang saat itu sedang mengalami inflamasi. Kemudian, baik, untuk manajemen sendiri, manajemen yang pertama adalah diberikan antibiotik, antimikroba, ya. Kemudian diberikan terapi alpha blocker untuk memperbaiki kencing apabila memang ada gangguan kencing pada pasien dengan prostatitis. Ya, diberikan anti-inflamasi untuk mengurangi proses inflamasi, 5-alfa reduktase inhibitor, dan obat-obatan untuk nyeri neuropatik yang disebabkan oleh karena prostatitis. Diberikan terapi, bisa diberikan terapi fitoterapi, kemudian bisa diberikan obat pentosan polisulfat apabila memang melibatkan nyeri di suprapubik, ya, yang bisa disebabkan oleh karena infeksi dari yang sudah menjalar ke kandung kencing. Kemudian diberikan terapi allopurinol. Jadi untuk pasien-pasien dengan ekskresi asam urat yang cukup banyak di dalam urin, sehingga diharapkan allopurinol mengurangi deposit dari asam urat tersebut yang masuk ke dalam prostat. Kemudian bisa diberikan mepartrizin untuk mengurangi kadar estrogen di dalam prostat. Ya. Nah, harus dibarengi juga dengan modifikasi gaya hidup, yaitu diet dan olahraga, kemudian manajemen stres dan terapi psikologis. Ya, seperti tadi yang disampaikan Dr. Wayan Yudiana, ya. Jadi manajemen stres dan terapi psikologis untuk memperbaiki kualitas hidup dari pasien yang sudah mengalami nyeri yang berkepanjangan akibat dari prostatitis, kemudian adanya dukungan psikologis, sampai yang terakhir untuk terapi bisa dilakukan terapi minimal invasif sampai ke pembedahan. Untuk pemberian antimikroba memang yang paling tepat adalah sesuai dengan kultur dan sensitivitas yang dilakukan pemeriksaan dari urin, ya. Dan tentu saja pada terapi pada prostatitis bakterial akut
itu kita mungkin tidak bisa menunggu hasil pemeriksaan kultur urin, tapi setidaknya setelah dilakukan pemeriksaan kultur urin kita bisa langsung dilanjutkan dengan pemberian terapi empirik. Ya. Dan terapi empirik ini harus mempertimbangkan juga bagaimana dengan pola resistensi obat, pola bakteri, ya, pola kuman ketika memilih antibiotik, sehingga diharapkan bahwa prostatitis bakterial yang diderita pada pasien itu bisa diberikan obat yang paling antimikrobial yang paling tepat. Kemudian untuk ini prostatitis bakterial akut, untuk terapi awal bisa diberikan penisilin spektrum luas, antibiotik parenteral ya, dosis tinggi. Ya, kemudian atau bisa juga cefalosporin generasi 3, fluoroquinolone, dan bisa dikombinasikan dengan aminoglikosida, walaupun kita harus mempertimbangkan juga obat-obat tersebut, karena seperti contohnya aminoglikosida itu antimikroba yang cukup nefrotoksik. Kemudian kita lanjutkan dengan normalisasi parameter infeksi, ya, di mana kita sesuaikan juga apabila memang dengan antibiotik parenteral itu tidak ada perbaikan parameter infeksi, harus kita sesuaikan dengan kultur dan sensitivitas dari bakteri, dan kemudian apabila sudah normal maka bisa dialihkan ke terapi oral, ya, sesuai sensitivitasnya, kurang lebih selama 2-4 minggu total pengobatan. Sedangkan untuk prostatitis bakterial kronik, untuk lini pertamanya bisa diberikan fluoroquinolone oral, ya, selama kurang lebih 2 minggu, kemudian bisa diberikan azitromisin 1 kali 500 mg selama 3 minggu, untuk Chlamydia trachomatis dan Mycoplasma. Kemudian untuk doxycycline kurang lebih 2 kali 100 mg untuk Chlamydia trachomatis. Kemudian dapat diberikan metronidazole 3 kali 500 mg selama 2 minggu, terutama diindikasikan pada pasien-pasien yang sudah terbukti dari adanya Trichomonas vaginalis. Kemudian berikutnya untuk terapi pembedahan dan drainase. Untuk terapi tindakan terutama pada pasien-pasien retensi urin, karena kurang lebih 10% pasien dengan prostatitis bakteri akan menimbulkan retensi urin, sehingga diperlukan kateterisasi. Apabila memang sudah ditegakkan adanya prostatitis, diharapkan bahwa nanti kateter yang digunakan untuk diversi urin, diharapkan ada kateter yang dipasang suprapubik, ya, untuk mengurangi perkembangan dari prostatitis bakterial kronik, dan sebaiknya dihindari dengan pemasangan kateter transuretra. Kemudian bisa dilakukan drainase abses prostat jika diameter abses sampai lebih dari 1 cm dan menimbulkan gejala, ya, dan bisa dilakukan aspirasi tunggal atau drainase yang terus-menerus. Ya, ini tadi rekomendasi terapi antimikroba untuk prostatitis bakterial kronis, ya, bisa diberikan fluoroquinolone, doxycycline, azitromisin, dan metronidazole. Ya, jangan lupa kepada teman sejawat sekalian bahwa harus diketahui betul bagaimana dengan efek samping dari obat-obatan tersebut, seperti contohnya metronidazole, di mana efek mualnya cukup tinggi sehingga harus diberitahukan kepada pasien, karena juga pengobatan seperti metronidazole itu cukup lama, sampai kurang lebih 14 hari atau 2 minggu. Ini untuk terapi kronik prostatitis.
Ini untuk kategori 2 dan kategori 3. Ya, jadi untuk kategori 2 diberikan antibiotik 6-12 minggu. Kemudian apabila rekurensi, untuk simptomatiknya bisa diberikan alpha blocker. Kemudian apabila masih ada gejala, bisa dilanjutkan dengan masase pada prostat, pemijatan prostat, untuk mengurangi reaksi peradangan pada prostat. Kemudian untuk kategori 3, ya, bisa diberikan antibiotik awal kurang lebih 2-4 minggu, ya, dan bisa diberikan agen terapi yang lain apabila diperlukan untuk mengurangi simptomnya. Baik lagi, Dok. Ya. Baik, untuk komplikasi ya yang mungkin muncul pada prostatitis bakterial akut, ya, bisa muncul menjadi prostatitis bakterial kronik, kemudian bisa muncul bakteremi, dan muncul abses prostat itu kurang lebih 2,7% pasien dari prostatitis bakterial akut, dan 2,7% tersebut muncul karena bisa disebabkan oleh kateterisasi urin jangka panjang, manipulasi uretra, dan kondisi imunokompromis. Kemudian komplikasi yang lain bisa muncul disfungsi seksual, infeksi, dan inflamasi organ di sekitar prostat. Sedangkan untuk prostatitis bakterial kronik bisa muncul infeksi saluran kemih, kemudian infertilitas, dan kualitas hidup yang tidak baik. Baik, terima kasih kepada moderator dan para peserta sekalian. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Waktu kami kembalikan kepada Dr. Penta selaku moderator.